Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga sehat dalam keadaan ini. Salawat beriring salam terlapor pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kenalkan, nama saya Indah Delima dengan NIM 2102114. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Rondus Heliati Fajriyah, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah ujian komprehensif ini, yaitu mata kuliah MSI. Baik, berdirinya saya di sini, saya ingin memaparkan hasil materi dari ujian komprehensif. Untuk materi A, definisi agama baik secara istilah maupun secara bahasa. Secara umum, pengertian agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang mengatur hubungan antara manusia dengan kekuatan yang dianggap suci oleh transenden, serta tata cara peribadatan dan intelektual sosial. Berdasarkan kepercayaan tersebut, agama juga memberikan pedoman hidup dan pandangan dunia bagi pemeluknya. Selanjutnya, definisi agama. Definisi agama secara bahasa atau etimologis, ide dan tradisi yang diwariskan, kepercayaan yang dianut, serta hubungan antara manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral atau transenden. Sedangkan definisi agama Islam secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh terhadap perintah Allah. Makna ini mencerminkan inti dari agama Islam, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya definisi agama secara istilah atau terminologi. Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan kedudukan, kepatuhan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam didasarkan pada Al-Quran, kitab suci, dan sunnah, ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah atau hubungan sosial. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu definisi agama Islam secara istilah atau terminologi dapat disusun dengan mencakup rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Pengertian karakteristik agama Islam yaitu merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti, yang mempertimbangkan dua sisi dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2, yaitu konsep dan karakteristik ajaran Islam. Nah, selanjutnya bidang-bidang dalam konsep agama Islam ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kehidupan ekonomi, bidang kesehatan dan politik, bidang pekerjaan, dan bidang ilmu, disiplin ilmu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang manusia perlu terhadap agama. Kenapa manusia memerlukan agama? Nah, dikarenakan manusia memiliki agama yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi oleh kehidupan mereka. Nah, manusia dapat mengendalikan beberapa keinginan yang memang tidak harus mereka miliki. Misalnya mereka bisa membatasi hawa nafsu mereka dan aturan-aturan keyakinan agama mereka masing-masing. Adapun beberapa latar belakang manusia perlu terhadap agama. Nah, latar belakang manusia yang perlu terhadap agama adalah 5. Yang pertama, fitrah manusia, keterbatasan akal, moral dan etika, menumbuhkan ketentraman, dan pengaturan kehidupan sosial. Yang pertama ada fitrah manusia, yaitu manusia memiliki fitrah atau naluri untuk mencari Tuhan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah menyatakan bahwa agama adalah fitrah ciptaan Allah pada manusia. Namun manusia memerlukan Allah saat segalanya sesuatu yang sedang menimpa mereka, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Kedua, keterbatasan akal, yang dimana manusia keterbatasan akal dan tidak mampu untuk menjawab semua pertanyaan besar seperti dari mana asal manusia, apa tujuan hidup manusia, kemana manusia setelah meninggal. Hadirnya agama yaitu dapat memberikan jawaban atas pertanyaan eksistensial yang tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu panduan moral dan etika adalah manusia membutuhkan pedoman dalam membedakan yang benar dan yang salah.
Agama memberikan nilai-nilai moral dan aturan etika yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Selanjutnya, manusia membutuhkan ketentraman jiwa. Agama memberikan ketentraman melalui ketenangan batin, doa, ibadah, keyakinan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, agama dapat mengatur kehidupan dan mendorong kehidupan sosial yang harmonis melalui ajaran tentang tolong-menolong, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia lainnya. Selanjutnya C. Pendekatan pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap agama yaitu pemahaman sebuah keharusan sebab beragama adalah fitrah manusia. Selain itu, pemahaman terhadap agama dibutuhkan agar fungsi agama sebagai media yang akan mengantarkan manusia di kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendekatan pemahaman agama dalam konteks memahami agama yaitu cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Baik, cukup sekian presentasi dari ujian komprehensif dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.